kan dua metan do bekong ani nang me tunggal mahal dua menye dudame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Afrizal, guru sejarah SMA Negeri 1 Lebulan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Unimed. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan PPL untuk keperluan uji kinerja di kelas 10 IPA 1 dengan pokok bahasan zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai terlebih dahulu dengan doa. Ya, jadi ketua kelas Jenny pimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa mendoakan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan kita terhadap tanah air dan juga mempersatukan kita, maka dari itu kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib seperti mana biasanya yang kita lakukan. Oke, baiklah, satu orang ke depan sebagai memimpinnya, sebagai pemandu dan dirjennya. Silakan. Bisa, Pak. Oke, bisa ke depan. Ini dekat Bapak nih. Lagunya Garuda Pancasila ya, biar kita semangat. Ya, semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila, dua-dua ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, perhatikan semuanya anak-anak Bapak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ranti Maria. Ya, oke. Keterangannya mudahan teman kita Ranti cepat sembuh dan ikut pelajaran dengan kita ya. Ya, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, coba diperiksa dulu kerapian dan kebersihannya di sekelilingnya. Kalau ada sampah, tolong dibersihkan. Ya, diperiksa kerapiannya. Sudah rapi semua? Ya, Pak. Sudah ya. Ini Bapak perhatikan, banyak yang tidak semangat nih ya. Mungkin karena pengaruh cuaca yang mendung ini. Maka dari itu, hari ini karena cuaca yang mendung, untuk meningkatkan semangat kita, untuk meningkatkan keceriaan kita, supaya kita menjadi semangat belajar, maka dari itu kita melakukan ice breaking. Ya, semuanya silakan berdiri.
Jangan tegak. Jadi kita melakukan ice breaking yang namanya chicken dance. Oke, siap semua? Siapa? Siap semua? Siapa? Oke, Bapak mulai. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke, silakan duduk. Bagaimana anak-anak? Sudah semangat? Sudah siap memulai pelajaran? Sebelum kita memulai pelajaran, dikeluarkan bukunya. Bapak berikan waktu 5 menit untuk literasi. Silakan dibaca. Ya, silakan dibaca materi yang sudah Bapak sampaikan minggu yang lalu. Oke, waktunya selesai. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mengupas materi kita, Bapak ingin tanya mengenai pelajaran minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Ada? Oke, silakan Apranta Dwi. Pada masa prasejarah, kepercayaan nenek moyang kita adalah percaya kepada hal-hal yang goib, menyembah batu, pohon, laut, dan lain-lain. Oke, bagus. Tepuk tangan kepada Apranta. Nah, jadi teman kita masih mengingat bahwa kepercayaan nenek moyang kita zaman dahulu adalah menyembah hal-hal yang goib seperti batu, pohon, dan sebagainya. Oke, ada lagi yang masih mengingat pelajaran minggu yang lalu? Oke, silakan Nurul. Pada masa prasejarah, kehidupan mereka selalu berpindah-pindah. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Oke, silakan. Nenek moyang kita berasal dari Yunan yang disebut sebagai Proto-Melayu, Retro-Melayu, dan Negroid. Ya, bagus. Jadi nenek moyang kita dulunya itu yang belajar minggu yang lalu berasal dari Proto, Detro, dan Negroid. Oke? Jadi anak-anak Bapak semuanya, pentingnya mempelajari sejarah adalah supaya kita lebih menghargai waktu. Karena hal terjauh di dunia ini adalah masa lalu. Masa lalu. Jadi masa yang sudah berlalu, walaupun itu 1 detik, maka kita tidak akan menjumpainya kembali. Maka dari itu, tujuan mempelajari sejarah itu supaya kita jangan menyia-nyiakan waktu, jangan menyepelekan waktu. Kata Buya Hamka, jika kamu tidak sanggup menahan perihnya, menahan sakitnya, belajar di usia muda, maka rasakan nanti siksaan di usia tua. Oke? Jadi ingat, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4 poin. Pertama, setelah menyaksikan slide video, siswa mampu menganalisis peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, setelah mengamati video teori kedatangan Hindu-Buddha ke Nusantara, siswa mampu merumuskan masalah. Yang ketiga, setelah melakukan literasi, ya tadi sudah kita lakukan literasi dan diskusi, siswa mampu menentukan solusi dari permasalahan yang ditentukan. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi secara kelompok, siswa diharapkan mampu menyajikan permasalahan, solusi masalah dan keterkaitannya dengan masa kini tentang proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara nanti tentunya di depan kelas.
Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi tentunya ketika kita menuju sesuatu, tentunya kita memerlukan sebuah media ataupun kendaraan. Jadi hari ini untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi media yang kita gunakan, model yang kita gunakan, metode yang kita gunakan adalah model PBL, metode diskusi, dan media kita adalah slide video. Sampai di sini paham? Paham? Oke. Bapak akan menayangkan slide video, jadi dipahamin, diamatin. Jadi tujuan menayangkan video ini supaya kalian mampu merumuskan masalah. Ya, oke. Perhatikan, Jenny dibacakan sambil berdiri. Ada 5 teori kedatangan Hindu-Buddha ke Nusantara. 1. Brahmana, 2. Waisya, 3. Ksatria, 4. Sudra, 5. arus balik. Oke, silakan duduk. Oke. Jadi, teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia itu ada 5 teori. Pertama itu adalah Brahmana, kedua adalah Waisya, ketiga Ksatria, keempat adalah Sudra, dan yang terakhir adalah teori arus balik. Oke, kita lanjut. Oke, Pak Apranta, bacakan teori Brahmana. 1. Brahmana atau Raja. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Oke, bagus, silakan duduk. Jadi, perhatikan semua ya. Teori Brahmana mengatakan bahwa kedatangan Hindu-Buddha, baik agama maupun kebudayaannya, dibawakan oleh kaum Brahmana ataupun kaum raja. Jadi, yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah kaum Brahmana, dibuktikan dengan banyaknya prasasti ditemukan, yaitu menggunakan bahasa Sanskerta dan tulisan Pallawa. Oke, kita lanjut. Jadi, banyak orang meyakini bahwa yang membawa agama Hindu-Buddha dan kebudayaannya itu adalah para bangsawan. Alasannya karena dulunya bangsa Indonesia ini sering melakukan transaksi jual beli, tapi dulu belum menggunakan uang, yaitu menggunakan sistem barter ataupun tukar menukar. Jadi ketika ada hubungan perdagangan, maka disitulah terjadi juga komunikasi pertukaran kebudayaan, sehingga kebudayaan Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia dibawakan oleh para bangsawan. Oke, kita lanjut. Yang kelima adalah teori arus balik. Silakan Sisilia dibaca. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang dari Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari Hindu-Buddha, orang-orang Nusantara ini lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Ya, baik, oke. Jadi, teori arus balik mengatakan, ya, setelah adanya terjadi dan terjalin hubungan antara orang India dan orang Indonesia melalui perdagangan, akhirnya orang Indonesia berinisiatif ataupun Nusantara melakukan kunjungan ataupun belajar ke negeri India. Setelah mereka mendapatkan kebudayaan India, maka orang Indonesia ini balik ke Indonesia dan lalu menyebarkannya, mengembangkannya di tanah air kita. Oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan berdiri, Raja Alfan. Kenapa kebudayaan agama Hindu-Buddha bisa diterima di Indonesia, Pak? Oke, bagus. Kenapa
kebudayaan agama Hindu-Buddha bisa diterima di Indonesia. Kenapa agama Hindu-Buddha bisa diterima di Indonesia maupun kebudayaannya? Dikarenakan sebelum datangnya Hindu-Buddha, maka Indonesia itu belum mengenal agama. Otomatis secara keilmuan dan secara teknologi kebudayaan India, kebudayaan Hindu-Buddha lebih tinggi daripada bangsa Indonesia. Makanya tentunya diterima. Ini Bapak contohkan, ketika ada datang pengetahuan baru, datang hal-hal yang baru di Indonesia, hal-hal yang baru itu merupakan teknologi yang canggih, tentunya kita menerima. Ya, seperti HP kita terima. Jadi ada hal sesuatu baru, hal-hal yang baru itu lebih canggih dan lebih bagus dari kebudayaan kita, tentunya kita menerima. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, silakan. Teori mana yang paling tepat di dalam kedatangan Hindu-Buddha ke Nusantara? Oke, baik, silakan duduk. Teori mana yang paling tepat kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia? Tadi kan ada 5 teori. Ya, menurut kalian teori mana yang paling tepat? Di antara kelima itu. Ini semuanya tepat benar, tapi mana yang paling benar? Harus balik. Ada lagi yang lain? Oke, harus balik. Jadi dari semua teori ini semua yang benar. Tapi kalau Bapak secara pribadi, teori yang paling benar itu, yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia adalah teori Waisa, yaitu adalah para bangsawan. Ya. Karena bangsawan ini melakukan perdagangan, jadi lebih cepat Hindu-Buddha itu berkembang di Indonesia dengan cara berdagang. Karena perdagangan itu dibutuhkan semua masyarakat. Oke, paham? Ada lagi pertanyaan lain? Ya, silakan Jenny ya. Apa perbedaan Hindu dan Buddha? Oke, bagus. Ini pertanyaan bagus ya. Apa perbedaan Hindu dan Buddha? Oke, secara budaya mereka ini hampir sama, dan secara agama pun hampir sama. Tapi tentunya Hindu dan Buddha itu tidak sama, harus dipisahkan. Perbedaan Hindu dan Buddha adalah dari kitab dulu. Kalau Hindu itu kitabnya kitab Weda, sedangkan Buddha kitab Tripitaka. Dan dari sistem kehidupan sosial, Hindu ini menggunakan sistem kasta atau pengelompokan status sosial. Tadi ada status sosialnya itu kaum Brahmana, raja, kaum Sudra, Ksatria, dan Waisya. Sedangkan Hindu ini tidak mengenal sistem kasta. Jadi, maaf Bapak Ralat, sedangkan Buddha ini tidak mengenal sistem kasta. Agama Buddha ini lahir dari protes dari agama Hindu. Karena di agama Hindu menggunakan sistem kasta sehingga membuat masyarakat menjadi sengsara. Oke, paham? Lalu dari bentuk tempat rumah peribadatannya, kalau Buddha ini biasanya tempat rumah peribadatannya menggunakan di atasnya itu agak lengkung, seperti Candi Borobudur, ya, agak lengkung. Lalu kalau tempat rumah peribadatan Buddha, Hindu, dia runcing, seperti Candi Prambanan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, maka kita akan membagi kelompok. Ya, nanti ini Bapak bagi kelompoknya menjadi 3 dan fokus temanya itu. Ini kita membagi tema kerajaan. Ya, oke, paham? Jadi nanti setelah Bapak bagi kelompoknya,
maka Bapak bagi LKPD-nya. Ini yang bagi kelompok Bapak apa kalian? Bapak. Apa aja? Ya, Pak. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, ini keputusan kalian. Maka dari itu, nanti jangan ada yang tidak setuju atas pembagian kelompok yang Bapak buat. Oke? Jadi dengarkan. Kelompok 1 ada Jenny, Christian, Firman. Kelompok 2 ada Nisa, Raja, Nadia. Selanjutnya kelompok 3 ada Nurul Hasna, Tari, Talia. Di sini kelompok 1, ya. Dan kelompok 2 di sini dan kelompok 3 di sini. Oke, kembali ke kelompoknya yang sudah Bapak bentuk. Oke, kembali. Ini LKPD-nya Bapak bagikan kelompok 1, ya. Ini ada kelompok 2 LKPD-nya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya, ini kelompok 3 dan ini kelompok 2. Oke. Jadi LKPD yang diperhatikan ada identifikasi masalah, lalu ada permasalahan lagi, solusi dan penanggulangan. Jadi di dalam LKPD itu apa yang kalian tidak pahami dilihat dulu, baru ditanyakan dengan Bapak sebelum kalian kerjakan. Ya, semua sudah paham? Baiklah, tadi LKPD-nya sudah Bapak bagikan. Ada pertanyaan mengenai LKPD-nya? Saya, Pak. Ya, Tari silakan. Ya, ada kemarin kan? Bagaimana cara merumuskan masalah, Pak? Bagaimana cara merumuskan masalah? Ya, jadi tadi dari tahap awal kita sudah mengarahkan setelah penayangan slide video, maka kita mampu merumuskan masalah. Jadi fokus kita di dalam perumusan masalah ini adalah masalah klasikal, masalah umum, bukan masalah pribadi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Pak. Oke. Apa yang dimaksud dengan keterkaitan dengan masa kini? Ya, ini sangat bagus pertanyaannya. Tepuk tangan kepada aparat saya. Bagaimana apa yang dimaksud dengan keterkaitan dengan masa kini? Jadi, materi kalian itu kalian kaitkan dengan masa kini. Oke, kelompok 1 apa temanya? Kerajaan Kutai, Pak. Kerajaan Kutai. Jadi kerajaan Kutai ini tentunya nanti apa keterkaitannya dengan masa kini? Apa peninggalannya yang masih ada saat ini dan apa peninggalannya yang masih digunakan saat ini? Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ini kesepakatan kita berapa menit untuk mengerjakannya? 10 menit. Oke, baik. Jadi pergunakan waktunya dengan baik. Maka dari itu keluarkan bukunya dan keluarkan HP-nya dan gunakan untuk mengakses materi-materi yang sudah Bapak bagikan tadi. Oke, silakan. Oke, kelompok 1 sudah sampai tahap di mana? Tahap solusi. Ya, nanti setelah tahap solusi dicari kesimpulan dan keterkaitan dengan masa kini ya. Kelompok 2 ada permasalahan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sampai tahap di mana sudah? Permasalahan, Pak. Permasalahan. Oke, itu tahap pertama. Jadi permasalahannya itu tidak perlu kita cari banyak-banyak. Yang penting permasalahan cukup sedikit, tapi permasalahannya itu adalah permasalahan yang klasikal. Kelompok 3 ada permasalahan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, sampai tahap di mana sudah pengerjaannya? Solusi, Pak. Solusi. Oke, bagus. Nanti setelah solusi mencari kesimpulannya. Oke, baiklah. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Maka dari itu, siap atau tidak siap sesuai dengan kesepakatan kita harus dikumpul. Ya, Pak. Kelompok 1 sudah selesai.
Bagus ya. Yang lain? Kelompok 2 juga sudah Pak. Kelompok 2 juga sudah? Sudah siap Pak. Selesai ya, bagus. Kelompok 3 sudah selesai, Pak. Kelompok 3 juga selesai. Ya, bagus. Cukup 2 orang perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan apa dari isi LKPD-nya. Ya, silakan 2 orang ke depan mewakili kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang akan dibacakan oleh Raja Elvan. Materi yang kami ambil adalah Kerajaan Tarumanegara. Identifikasi masalah. Yang pertama, serangan dari kerajaan lain. Yang kedua, pengalihan kekuasaan. Dan yang ketiga, kekosongan kepemimpinan. Permasalahan yang kami ambil adalah kemunduran Kerajaan Tarumanegara disebabkan oleh faktor serangan dari kerajaan. Solusi dari permasalahan tersebut, kami memberi solusi bahwa kita dalam keadaan waspada dan sigap di dalam melihat perkembangan dan situasi yang terjadi di lingkungan kita, supaya segala hal sesuatu yang terjadi bisa diantisipasi. Kesimpulan dan keterkaitan dengan masa kini. Kesimpulannya yang bisa kami ambil adalah perkembangan Kerajaan Tarumanegara sangatlah pesat, terutama di bidang pertanian dan peternakan. Raja Purnawarman adalah orang pertama yang membangun irigasi di Indonesia, tepat di Sungai Gomati. Sekian presentasi dari kami. Kelompok lain silakan untuk memberi pertanyaan. Ya, silakan yang bertanya. Apa peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang ada sampai saat ini? Ya, jadi peninggalan Kerajaan Tarumanegara ada 7 prasasti, yaitu Prasasti Awi, Prasasti Ciletem, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Lebak, Prasasti Mara, dan Prasasti Tugu. Sekian dari kelompok kami. Masih ada yang bertanya? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekian dari hasil diskusi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat pagi. Pagi. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 2 ya. Ya, tadi kelompok 2 sudah tampil cukup bagus. Bapak lihat kesesuaian materi dengan tema dan permasalahan dan keterkaitannya dengan masa kini itu sudah bagus. Tapi tadi ada pertanyaan teman kalian, apa keterkaitan dari Kerajaan Tarumanegara pada saat ini? Ya. Jadi keterkaitannya, maka dari itu sebelum kita mengkaji keterkaitan peninggalan Kerajaan Tarumanegara di Indonesia sampai saat ini, kita wajib berterima kasih dulu kepada Kerajaan Tarumanegara. Kenapa? Karena dengan kontribusinya, dengan jasanya, kita sampai saat ini menikmati hasil dari Kerajaan Tarumanegara. Contohnya adalah irigasi yang kita gunakan saat ini adalah itu pelopor pembangunan utamanya adalah Kerajaan Tarumanegara. Jadi di Indonesia pertama sekali yang membangun irigasi itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Jadi hebat tuh bangsa kita saat ini mampu membangun bendungan yang besar, tapi lebih hebat itu adalah Tarumanegara karena dia adalah pelopor utamanya. Oke, selanjutnya yang tampil adalah kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami Cicilia. Materi kami adalah mengenai Kerajaan Kutai. Yang pertama, identifikasi masalah. Perebutan kekuasaan terjadi di Kerajaan Kutai, memiliki persaingan dari kerajaan lain, terutama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kesimpulan yang kami ambil adalah jika kemajuan Kerajaan Kutai tidak terlepas dari pemimpin yang cerdas
Peninggalan kerajaan Kutai adalah agama Hindu. Kutai juga yang pertama mengenal sistem kerajaan dan pertama mengenalkan pendidikan. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Siapa pendiri kerajaan Kutai? Pendiri kerajaan Kutai adalah Hinduga pada abad ke-5. Yang ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kami akhiri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk ke depan mempresentasikan hasil dari PKPD-nya. Oke, silakan Nak, mewakili 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami Nurul Hasna. Materi yang kami ambil adalah Sriwijaya. Identifikasi masalahnya. 1. Peperangan Bilan Jawa. 2. Serangan kerajaan Chola Mandala. 3. Lepasnya wilayah kekuasaan. 4. Masuknya pengaruh Islam. Permasalahannya adalah setelah Raja Bala Putra Dewa wafat, tidak ada raja yang cakap untuk memerintah kerajaan Sriwijaya. Hal tersebut menyebabkan kerajaan Sriwijaya semakin mengalami kemunduran. Solusinya adalah dari permasalahan tersebut, kami memberi solusi bahwa kita harus mengikuti perkembangan dunia dan pentingnya meningkatkan sumber daya manusia supaya mampu bersaing dengan negara luar. Kesimpulan yang keterkaitan dengan masa kini. Kesimpulannya yang bisa kami ambil adalah Sriwijaya sungguh sangat menginspirasi. Dengan kemajuannya, wilayah Nusantara meliputi hampir seluruh Asia dan maritimnya sungguh disegani dunia. Jadi kalau ingin menjadi negara kuat, maka ikutilah sistem Sriwijaya. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Di mana letak kerajaan Sriwijaya? Sriwijaya terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Raja Alpan. Ya, silakan. Faktor apa saja yang membuat sehingga kerajaan Sriwijaya itu maju? Faktor yang membuat Sriwijaya menjadi maju adalah letak geografis yang strategis dan Sriwijaya membangun kekuatan maritim. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Gak ada. Iya, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada kelompok 3. Tadi kesimpulannya sangat-sangat bagus. Kata mereka, kalau ingin maju dan memiliki kejayaan, maka ikutilah Sriwijaya dengan sistem memajukan maritim. Ini sedikit Bapak jelaskan bagaimana Sriwijaya bisa menjadi inspirasi kita. Kita saat ini sebagai negara Indonesia jangan berkecil hati dan jangan takut pesimis bersaing dengan negara luar. Karena toh dulunya bangsa kita ini adalah bangsa besar, bukan bangsa yang seperti ini. Dulunya Sriwijaya itu wilayah kekuasaannya hampir meliputi seluruh Asia Tenggara. Oke, karena semua sudah tampil dan semua sudah mempresentasikan dan pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan pelajaran apa yang bisa kita dapat hari ini? Oke, silakan bisa berdiri. Dengan mempelajari sejarah masuknya Hindu Buddha ke Nusantara, kami dapat mengetahui bahwa banyak peninggalan Hindu Buddha yang masih kita pakai saat ini seperti makanan, seni, pakaian, dan adat istiadat. Ya, bagus. Tepuk tangan kepada saya. Berarti kalian sudah memahami dan dapat menyimpulkan pelajaran hari ini. Banyak peninggalan Hindu Buddha itu yang masih kita gunakan saat ini. Salah satu contohnya tadi sudah disebutkan teman kalian, yaitu adalah agama, pendidikan. Kalau yang sehari-hari yang kita gunakan
perhiasan itu adalah yang namanya anting-anting dan kalung itu adalah peninggalan Hindu Buddha. Lalu inai itu adalah Hindu Buddha, dan sistem kenduri yang kita gunakan pada saat ini itu adalah peninggalan kebudayaan Hindu Buddha. Bapak perhatikan ini semuanya sudah lemas lesu ya. Sebelum kita mengerjakan evaluasi, Bapak perhatikan kalian di sini sudah tidak semangat lagi. Untuk meningkatkan semangat kalian, maka kita bermain game supaya meningkatkan konsentrasi. Di sini kita bermain gamenya adalah bermain game monyet dan manusia. Monyet dan manusia. Kalau Bapak katakan nanti manusia, kalian jawab tentunya ya. Bapak bilang monyet, kalian bilang jawab tidak. Kalau Bapak katakan monyet, kalian bilang tidak. Tapi kalian ngangguk tidak. Baiklah, monyet manusia, monyet manusia, monyet manusia, manusia monyet. Tidak. Oke, bagus, konsentrasi ya dulu ya. Monyet manusia, monyet manusia, 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 manusia monyet. Monyet tidak. Ya, oke, konsentrasi. Ini semuanya sudah konsentrasi ya. Kalau seperti itu, kita melanjutkan dengan evaluasinya. Ya. Oke. Ini Bapak bagikan evaluasi sebanyak 10 soal pilihan ganda. Kalian tinggal menconting aja mana jawaban yang benar. Jadi evaluasi ini kita sepakati berapa menit? 5 menit. Oke, baiklah Bapak bagikan, ditulis namanya. Kalau sudah siap, diletakkan di satu tempat di mejanya, yang dikumpulkan satu orang diantar sama Bapak, kelompok 2 juga seperti itu. Oke. Baiklah anak-anak, semuanya keluarkan handphonenya. Semuanya keluarkan handphonenya ya. Jadi Bapak mengirim refleksi pembelajaran ya. Jadi kita lihat semuanya dikeluarkan handphonenya ya. Diperhatikan di depan layar fokusnya. Di sini nanti kalian mengisi refleksi pembelajaran kita hari ini. Mana yang kurang memuaskan bisa kalian jawab. Ada di sini 4 poin ya. Poin pertama itu tidak menggunakan, poin kedua menggunakan, poin ketiga cukup bagus, dan poin keempat sangat bagus ya. Jadi di sini nanti ada 16 kriteria yang harus kalian isi. Nanti Bapak kirim ke grup WA kita, lalu nanti malam ataupun pulang sekolah juga bisa kalian kirim dengan Bapak. Bisa kalian pahami? Ini Bapak kirim langsung ya ke WA grup kita. Sudah masuk? Sudah Pak. Oke, sudah. Berhubung waktu kita sudah habis, maka dari itu tadi di awal kita mulai dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Jadi silakan ketua kelas pimpin doanya untuk menutup pelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mendoakan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, berhubung waktu kita sudah habis, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.